siang Pak Andi. Kami dari tim UKM Aufi, kami ingin mendapatkan masukan yang juga nanti masukan bagi teman-teman yang lain tentang kondisi yang sekarang ini, yang begitu sulit ini. Lalu tadi juga Menteri mengatakan bahwa mikro, kecil, dan UKM-nya itu harus naik kelas. Sebenarnya kendala yang paling utama dalam perjalanan UMKM itu apa sih, Pak? Kalau saya lihat ekonomi Indonesia ini kan penopangnya adalah sektor real, dan kebanyakan memang mikro, menengah, kecil. Nature-nya Indonesia ekonominya seperti itu, dan itu mungkin mendominasi menurut saya ya sekitar 80-an% dari perekonomian Indonesia. Nah, persoalannya adalah kenapa yang mikro-mikro ini sulit naik kelas, begitu juga yang kecil sulit juga naik kelas. Kendalanya menurut saya sih banyak. Satu, permodalan. Dua, kualitas daripada barangnya. Ketiga, brandingnya. Keempat, marketingnya. SDM-nya sendiri? Nah, itu semua kan terkait dengan SDM, ya kan? Bagaimana kemudian peningkatan kualitas barangnya tersebut, itu kan butuh quality control. Lawan kita ini kan adalah industri. Industri ketika memproduksi katakanlah 1.000, 10.000 dengan mesin segala macam, itu standar kualitas barangnya bisa dijaga. Tapi kalau yang namanya industri kecil, rumahan dan lain sebagainya, kadang masalah standarisasi kualitas barangnya yang kadang dirasakan. Ini PR. Kemudian packaging juga mempengaruhi menurut saya. Dan yang paling penting itu menurut saya branding. Branding. Kalau kita lihat brand-brand internasional, ya kita tahu lah, mungkin saya perlu sebut merek atau tidak ya. Katakanlah Nike, itu produsen alat-alat olahraga, sepatu dan alat. Itu kan justru pabriknya ada di sini. Tapi dia punya brand internasional. Kita seperti itu. Ada faktor juga, makanya saya senang sekali dengan statement Pak Jokowi beberapa minggu terakhir ini. Bagaimana kita lebih bangga dan cinta menggunakan produk dalam negeri, produk lokal, produk UKM, daripada bangga menggunakan produk-produk brand-brand internasional. Nah, ini menurut saya salah satu kunci keberhasilan daripada UKM ini bisa naik kelas atau tidak menurut saya. Kalau produk itu harus brandnya harus kuat, sebenarnya faktor kualitas dulu atau membuat brand dulu? Ya harus bareng. Harus bareng. Harus, menurut saya harus bareng. Kualitasnya itu harus meningkat, brandnya juga harus diperkuat. Jadi mulai awal desainnya memang harus bareng. Iya, harus berani bikin brand sendiri, kemudian yakin dengan standar kualitasnya. Nah, itu kalau bicara tentang produksi ya, dan kendala-kendala di produk-produk UKM. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya produk UKM sendiri mempunyai potensi seberapa besar untuk menjual brandingnya? 1-2 sebetulnya kan sudah bisa tembus juga ke pasar internasional, seperti alas kaki ya, sepatu punya Bali itu Niluh Jelantik, itu juga sudah tembus ke internasional juga kok, dan dia berani pakai brand lokal juga. Tetapi bagaimana kemudian kualitasnya betul-betul terjaga, laku juga. Sekarang sebetulnya untuk pemasaran ini dengan adanya media-media online, medsos dan lain sebagainya itu diuntungkan. Tinggal brand sama kualitas menurut saya itu harus barengan.
Harus bareng. Kalau sudah seperti itu, nah tinggal PR-nya masalah pembiayaan. Saya rasa kalau kemudian marketnya sudah terbentuk, omsetnya sudah jelas, koperasi simpan pinjam atau bahkan perbankan juga tidak akan mempersulit untuk memberikan pembiayaan. Tapi kan ada kesan katanya, kesan atau apa ya, bahwa UKM itu terjun bersaing dalam persaingan brutal gitu. Nah, menurut Mas Andi sendiri seperti apa? Ya kalau kita kembali bicara UKM secara umum, ya masih agak susah menurut saya. Tapi bahwa 1-2 ada yang menonjol, itu yang harus digebel. Sekarang begini, kopi, ini kan sedang marak nih, 5 tahun terakhir ini, kopi perkopian ini kan marak. Dan yang menarik kemudian sebetulnya nih, brand-brand lokalnya kan mulai muncul. Ada Anomali, ada Janji Jiwa dan lain sebagainya lah, kopi kenangan. Itu kan kemudian dibicara mutunya bagus, brandnya mulai dikenal, marketingnya dia bisa lewat medsos dan lain sebagainya, dan menyentuh gaya hidup anak-anak muda yang merupakan sasaran daripada produk tersebut, lifestyle kan? Iya, iya. Itu. Tapi apakah ada kendala lain, misalnya begini, orang-orang kita itu pada umumnya masih lebih bangga dengan produk asing misalnya. Nah itu tadi saya sudah bilang bahwa saya sangat setuju dan mendukung Pak Jokowi statementnya bahwa kita harus lebih bangga dan lebih cinta terhadap produk dalam negeri, produk lokal, produk UKM. Tapi kan satu sisi produk lokal, produk UKM yang seperti apa, tentunya yang kualitasnya bagus kan, ya. Yang PR-nya bareng-bareng, ya kan, PR UKM-nya juga harus kualitasnya tingkatkan. Kita sebagai warga negara juga harus mulai pindah haluan. Katakanlah di dalam keseharian yang kita pakai ya, ada jam tangan, baju, celana, sepatu dan lain. Kalau tadinya semuanya ini merek internasional, ya sekarang paling nggak setengahnya lah harus merek lokal. Nah itu dimulai dari situ. Dan ini tidak bisa hanya seorang diri presiden yang berbicara satu kali, harus berulang-ulang dan kemudian di-endorse oleh seluruhnya, termasuk menteri-menteri, termasuk kita-kita, termasuk produsennya. Tapi sekali lagi kembali kepada produk UKM itu menurut saya kualitas. Kalau sekarang istilahnya presiden sudah mengumandukan seperti itu, kira-kira berapa lama kita ini akan berpola pikir menjadi lebih baik mencintai produk kita sendiri? Menurut saya tergantung daripada masifnya promosi itu, dan kedua kesadaran dari masyarakat sendiri bahwa kalau kita menggunakan produk dalam negeri artinya kita menolong bangsa kita sendiri. Satu, tidak tergantung kepada asing, yang kedua juga devisa kita tidak banyak keluar. Coba bayangkan, sepatu yang sama, kualitas sama, satu mereknya artinya merek lokal, padahal kualitasnya sama nih. Terus yang satu lagi merek asing, selisih harganya paling nggak 500.000 atau bahkan 1 juta. Nah artinya yang 1 juta atau 500.000 itu dinikmati oleh pemilik brand tersebut. Sama kok, diproduksinya di Tangerang. Iya. Artinya secara SDM kita mampu. Tetapi mungkin kelengkapan mesin produksinya mungkin yang perlu dipermodern mungkin. Ya bisa jadi seperti itu atau apapun, cuman kalau kualitas itu kuncinya. Kedua, kesadaran dari masyarakat kita untuk mulai yang seperti saya katakan tadi, katakanlah ada 10 item di tubuh kita yang kita pakai sehari-hari, tadinya 10-10-nya itu merek asing, sekarang paling nggak kurangin lah setengahnya merek lokal. Potensi yang paling besar
untuk segera mengalihkan perhatian pindah pindah penggunaan produk tadi. Produk apa kira-kira yang paling gampang gitu? Ya banyak ya. Ya banyak, tapi itu bukan domain saya sebetulnya. Domain dari kementerian terkait tentang itu. Bagaimana dia melihat masing-masing unggulan. Nah, misalkan itu tadi batik, kopi, baju, sepatu atau apapun itu, kemudian di endorse, didukung, promosi dan lain sebagainya, supaya betul-betul dia bisa paling tidak dikenal di Indonesia di kalangan anak muda, karena marketnya yang terbesar menurut saya saat ini anak-anak muda, marketnya ya. Iya. Menurut saya itu, karena terkait dengan lifestyle, gaya hidup yang berubah. Itu jumlahnya mesti banyak ya, item produknya banyak. Dan kita juga tidak bisa berharap semuanya naik kelas, nggak bisa. Kalau nggak bisa itu apa kesulitannya misalnya? Ya nggak mungkin dong, memang kenyataannya produk UKM itu kan ada jutaan, nggak mungkin sekian banyaknya itu juga bisa bisa naik bareng-bareng, nggak mungkin lah. Bicara 10-20% saja menurut saya sudah bagus. Dan peran pemerintah berpromosi produk-produk kita harus kuat juga niatnya. Sekarang begini, ketika Pak Jokowi pada waktu itu menggunakan jaket bomber produksi Bandung kalau nggak salah, itu kan kemudian diburu orang, ya kan? Menggunakan sepatu sneaker buatan mana waktu itu juga diburu orang. Ini kita butuh sosok-sosok ikonik yang seperti itu yang bisa menunjang produk UKM ini naik kelas. Tapi kembali lagi, produknya kualitasnya harus betul-betul bagus, kan seperti itu. Kalau seperti itu apakah harus ada kebijakan, misalnya para menteri sampai dengan direktur itu menggunakan produk tidak perlu kebijakan, ini masalah kesadaran. Jadi saya tidak perlu ya himbau mungkin. Iya, harusnya kan tidak usah dihimbau, tidak usah disuruh, itu sudah harus jalan sendiri. Ini masalah kesadaran bahwa produk dalam negeri akan kita tingkatkan daya saingnya dan lain sebagainya, supaya betul-betul kualitasnya itu setara. Ini satu segmen, segmen lain yang keterpengaruhannya kondisi sekarang dengan usahanya UMKM sendiri seperti apa? Yang tadi sudah diceritakan. Begini, kalau bicara UMKM secara umum, ya agak sulit ya. Karena siapa sih yang tidak terdampak dengan pandemi seperti ini? Banyak kendalanya. Tempat usahanya terpaksa ditutup karena aturan, misalkan pembatasan jam, masalah PPKM, masalah PSBB dan lain sebagainya. Yang warung-warung harus tutup, dan itu berkepanjangan. Itu ya. Makanya dampak itu akan terkurangi menurut saya. Satu, kuncinya pandeminya segera berakhir. Yang kedua, bagaimana kemudian pelaku usaha yang terdampak tersebut melakukan inovasi, memanfaatkan teknologi. Mungkin dengan tadi bisa dipesan lewat aplikasi online, dikirim lewat Gojek dan lain sebagainya, hanya untuk jaga supaya usahanya masih berjalan, kan seperti itu. Walaupun itu juga kuliner ya. Apapun. Menurut saya kondisi pandemi ini siapa yang terpengaruh, ini seleksi alam. Siapa yang tidak siap dengan perubahan-perubahan dan inovasinya, ya sudah, wassalam. Tapi yang cepat berinovasi, memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya, dia bisa bertahan. Kalau begitu terkait dengan harapan Menteri Koperasi tadi, bahwa
anggota koperasi tidak hanya, mestinya lebih baik tidak hanya berdagang saja tetapi berproduksi gitu. Nah, terkait dengan anggota koperasi Kospin Jasa, seberapa besar yang mempunyai kegiatan produksi? Kalau anggota Kospin Jasa memang dari awal memang pelaku usaha. Pelaku usaha. Apapun usahanya, seberapa besar atau kecil usahanya, mereka pelaku usaha. Dan itu sesuai dengan kondisi Kospin bahwa yang bisa menjadi anggota Kospin memang pedagang dan pengusaha. Kita tidak lihat kelasnya, tapi mereka artinya orang-orang yang produktif. Kan kalau misalnya tadi kan diharapkan yang berproduksi itu supaya meningkat jumlahnya juga, supaya si produksinya juga meningkat. Seberapa jauh sih, seberapa banyak sih misalnya kalau di persentase anggota Kospin Jasa yang berproduksi dengan yang berdagang? Ya 50-50 lah. 50-50. Dari yang jumlahnya 300.000 ya, anggota itu? Ya, kira-kira setengahnya berdagang, setengahnya pengrajin, artinya itu kan berproduksi. Ya karena itu kan satu kesatuan menurut saya yang tidak bisa dipisahkan. Kita memproduksi terus tidak ada yang memperdagangkan kan susah juga. Iya. Ya. Jadi kesalahannya seperti tadi yang disampaikan, kalau hanya berdagang menjadi rantai pasok yang dari produsen besar ya. Begini, kalau secara umum saya menanggapi itu, persoalannya dari dulu. Hulunya ini adalah pemain-pemain besar. Hulunya itu kan pabrik-pabrik itu yang menguasai adalah pemain-pemain besar semua. Hilirnya siapa? Ya kita. Yang hanya berdagang. Yang hanya berdagang. Coba aja makanan atau apapun kebutuhan kita sehari-hari, sikat gigi, odol, sabun dan lain sebagainya. Kemudian makanan lah, Indomie, Aqua, air minum dan lain sebagainya. Kita ini tidak ada yang menguasai hulu. Atau kalau boleh disalahkan, kebijakan dulu tidak memberi kesempatan. Tidak ada yang salah. Tidak ada salah. Tidak ada yang salah. Hanya persoalannya kita ini memposisikan diri kita ini mau di mana. Kalau koperasi-koperasi ini kemudian bersatu, mulai masuk ke hulu, artinya mungkin kita patungan, galang modal, koperasi-koperasi, kita bikin pabrik air minum misalnya. Nah, itu kan kita mulai masuk ke hulu. Itu dimungkinkan? Mungkin. Kenapa enggak? Kita patungan bikin pabrik mie instan. Nah, itu kan kita mulai main di hulu. Ya. Nah, tentunya semuanya ada risiko. Kalau main di hulu risikonya besar, iya. Main di hilir ya untungnya kecil, karena main di hilir resikonya kan kecil juga. Dia tinggal beli 1.000, jual 1.200, dia untung 200. Tapi ketika main di hulu butuh modal besar, dia invest mungkin untuk jangka panjang. Ya masing-masing kembali pada kita mau di mana, mau sebagai apa. Tapi kan sekarang ini koperasi, kerjasama antar koperasi kan belum mesra. Kalau misalnya itu akan menggabungkan diri dalam sebuah kegiatan bisnis produksi bareng gitu, seberapa sulit untuk menyatukan. Kospin sudah besar ya, modalnya sudah tinggi ya. Yaitu keadaannya seperti itu, tinggal kemauannya. Kita mau bagaimana, mau menjadi apa, kan itu. Saya orang yang tidak mau menyalahkan, dalam arti kata siapa yang salah, bukan siapa yang salah. Posisi kita ini, kita mau bagaimana, mau jadi apa. Nah, tentukan sikap.
Kalau kita mau begini-begini saja, artinya main di hilir terus, maunya begitu, ya nggak bisa dipaksakan, ya kan? Nah, masing-masing kembali. Gus Pit punya rencana untuk menjadi pelaku utama di hulu, Mas? Jangka menengah, iya. Jangka menengah. Jangka menengah ya. Jangka menengah itu berapa tahun? Ya mungkin 5-10 tahun. Karena saat ini harus realistis. Kita harus melihat dulu pandemi ini sampai kapan ini berakhir. Kemudian ekonomi ini akan seperti apa. Ini saat ini menurut saya 2021 itu kita hanya bisa meraba. Hanya bisa meraba. Hanya bisa meraba. Wong kuncinya itu COVID kok. Sebenarnya kan COVID. COVID selesai, ekonomi mulai bangkit, ya peluang bisnis banyak di sana. Tapi sekarang, buat saya pribadi, lebih baik telat daripada kita keceblos. Jadi telat karena meraba. Bukan meraba, lihat sikon. Karena tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan COVID ini selesai, ya kan? Sudah vaksin, sudah apa kan juga nggak ada yang bisa memastikan. Ini barangkali pengalaman yang belum pernah dialami oleh teman-teman kita semua ya. COVID ini ya, yang berdampak. Bukan kita semua, ini seluruh dunia itu susahnya seperti itu. Ini berat seluruh dunia. Krisis ekonomi 97 kan hanya Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara. Krisis global waktu itu juga sebagian Eropa, Amerika, dan sebagian Asia. COVID seluruh dunia, bayangin. Kalau merespon yang disampaikan Menteri untuk menyalurkan permodalan untuk anggota-anggota yang pelaku usaha mikro kecil, tapi bagaimana? Kalau saya secara pribadi saya mengapresiasi, artinya sebetulnya pemerintah itu kan memperhatikan. Hanya kembali kepada koperasi itu sendiri. Siap tidak? Makanya tadi saya bilang challenge nih dari Pak Menteri. Ketika kemudian diberikan kepercayaan itu, koperasi menyalurkan pinjaman kepada mikro. Koperasinya siap enggak? Nah, buat saya mengapresiasi, artinya pemerintah memperhatikan, memberikan perhatian. Yang mudah-mudahan saja koperasi-koperasi juga siap, pemerintah juga serius, dan ini salah satu solusi untuk mengatasi masalah permodalan. Kalau itu ada persyaratan yang paling mendasar untuk menjadi penyalur untuk UMKM itu persyaratan. Kita nggak tahu, ini kan baru wacana. Tapi walaupun baru wacana, sekali lagi kita mengapresiasi.